Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips bebas keuangan dari Dave Ramsey. Dave Ramsey adalah salah satu tokoh keuangan Amerika atau financial guru yang dikenal luas karena konten-konten yang berformat tanya jawab kepada audiensnya. Melalui tanya jawab ini, Dave Ramsey membantu audiensnya untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Bukan hanya masalah keuangan yang pelik seperti menyelesaikan masalah utang atau merencanakan kehidupan saat pensiun, masalah belanja sehari-hari pun tak luput dari perhatian Dave Ramsey. Kenapa dia begitu dipercaya sebagai penasihat finansial? Ini karena Ramsey pernah mengalami kebangkrutan di tahun 1988. Ia butuh waktu beberapa tahun untuk mengatasi kegagalannya. Setelah berhasil melalui krisis, Ramsey pun dipercaya sebagai penasihat finansial yang terpercaya. Salah satu strategi dari Dave Ramsey adalah 7 Baby Steps. 7 Baby Steps merupakan proses 7 langkah menuju kebebasan finansial. Lantas apa saja sih yang termasuk dalam 7 Baby Steps? Berikut penjelasannya. Langkah pertama, cobalah sisihkan 10 juta rupiah untuk dana darurat. Langkah pertama dari 7 Baby Step adalah mengumpulkan paling sedikit 10 juta secepat mungkin. Uang ini nantinya akan berfungsi sebagai dana darurat bagi dirimu. Dana darurat adalah persiapan finansial yang dapat kamu andalkan di saat-saat genting. Tanpa adanya dana darurat, besar kemungkinan kamu akan berutang untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Kebutuhan seperti apa sih yang membuat kita bisa berutang? Pasti sangat banyak, mulai dari kebutuhan medis dan kebutuhan mendadak lainnya seperti kerusakan kendaraan, kerusakan sebagian properti rumah, dan hal lainnya. Dalam kondisi ini, dana darurat adalah kebutuhan utama bagi diri kita. Adapun nominal dana darurat yang disarankan Dave Ramsey adalah setidaknya 10 juta rupiah sebagai perhitungan kasar uang yang kamu butuhkan agar dapat menyelamatkan kondisi finansialmu setidaknya selama 3 bulan. Kedua, bayar semua utang menggunakan metode debt snowball. Beberapa orang menyebut ini sebagai salju yang mengelupas. Istilah tersebut mengacu pada kiasan mengambil sejumlah kecil uang atau kepingan salju dan menggabungkannya ke jumlah yang lebih besar, atau diibaratkan dengan bola salju. Jumlah uang yang kecil itu dapat bertambah dengan cepat, dan bola salju jauh lebih efektif daripada kepingan salju kecil tersebut. Dave Ramsey menyarankan untuk mengambil sejumlah kecil uang yang disimpan dan membayarkannya pada utang, ketimbang membelanjakannya untuk barang-barang yang tidak penting. Dalam metode debt snowball, Dave Ramsey mengatakan untuk menggunakan utang-utang yang seseorang miliki dari nominal yang terendah hingga tertinggi. Langkah ketiga, simpan uang senilai 3-6 bulan pengeluaran untuk dana darurat. Dalam prinsip kebebasan finansial oleh Dave Ramsey, langkah ketiga kembali lagi memprioritaskan dana darurat. Langkah ini dilakukan ketika seluruh utang kamu telah dilunasi. Dalam langkah ini, kamu disarankan untuk memiliki dana darurat yang senilai dengan total pengeluaran selama 3 hingga 6 bulan. Kembali ke preferensi pribadi, tapi memiliki dana darurat yang senilai dengan 6 bulan pengeluaran akan lebih menjamin keamanan finansial ketika kamu berada dalam kondisi genting. Keempat, investasikan 15% dari penghasilan untuk dana pensiun. Banyak yang belum mengerti bahwa dana pensiun itu sangatlah penting. Dana pensiun dapat membuat seseorang hidup lebih aman dan nyaman ketika memasuki usia senja. Semua orang tentu tidak ingin susah memikirkan masalah finansial, apalagi ketika rambut sudah mulai memutih. Dave Ramsey menyarankan berinvestasi untuk dana pensiun tidak lebih dari 15% total penghasilan. Terlalu banyak berinvestasi di dana pensiun akan menyebabkan kebutuhan lain keteteran. Ini juga tergantung preferensi kepribadian kita masing-masing. Langkah kelima, persiapkan dana sekolah anak. Setelah kamu melunasi seluruh utang kecuali cicilan rumah dan mulai investasi reksadana jangka panjang untuk dana pensiun, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak. Langkah keenam, melunasi cicilan rumah secepat mungkin. Hal terakhir yang menghalangimu dari kebebasan finansial seutuhnya adalah cicilan rumah. Memiliki tempat tinggal adalah kebutuhan primer yang tidak bisa kamu hindari.
Sayangnya, memiliki rumah sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan kalau kamu harus melalui 20 tahun ke depan untuk membayar cicilan rumah setiap bulannya. Cukup membebani, bukan? Oleh karena itu, ketika kamu paham bahwa kamu harus memiliki rumah sendiri, cobalah bersiap untuk melunasinya. Kurangilah kebiasaan-kebiasaan konsumtif dan mulai menabung lebih banyak untuk bisa membayar uang DP rumah yang besar dan mengambil cicilan yang lebih cepat. Ketujuh, mengumpulkan kekayaan dan banyak-banyak memberi. Setelah langkah 1 hingga 6 terwujud, maka seseorang dapat dikatakan sudah bisa merasakan kebebasan finansial. Seseorang sudah dapat bersantai dan terbebas dari segala jenis macam utang. Biaya kuliah anak pun juga sudah terjamin. Bahkan kehidupan di usia senja juga sudah terjamin oleh dana pensiun yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang di langkah terakhir ini hanya perlu menikmati hidup sambil memegang kekayaan-kekayaan tanpa perlu bekerja keras dan banyak memberi. Banyak-banyak memberi dan berlaku murah hati bisa menambah kebahagiaan. Tapi, mencapai langkah terakhir ini sama sekali tidak mudah. Dibutuhkan kedisiplinan dan ketekunan selama bertahun-tahun untuk dapat merasakan kebiasaan baik yang akan membawamu pada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.